Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang injektor. Ya, saya akan membahas tentang fungsi injektor, cara kerja injektor, kerusakan yang sering terjadi pada injektor, serta prosedur pemeriksaan apabila kerusakan tersebut terjadi. Yang pertama ada fungsi injektor. Injektor berfungsi untuk menginjeksikan atau menyemprotkan atau mengabutkan bahan bakar ke dalam ruang bakar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mesin pada waktu yang tepat, yang dikontrol secara elektronik oleh ECU. Di sini ada beberapa jenis injektor. Yang pertama ada single point injection, kemudian ada multi point injection. Nah, di sini ada beberapa komponen yang ada di dalam injektor. Yang pertama ada foil strainer, kemudian ada seal, kemudian ada spring atau pegas, ada saluran bensin, ada konektor dari ECU ke solenoid, dan juga ada solenoidnya itu sendiri, ada plunger dan ada nozzle. Lanjut ke cara kerja injektor. Injektor ini bekerja berdasarkan perintah dari ECU, yang mana ECU mendapatkan sinyal dari beberapa sensor sesuai dengan keadaan mesin pada saat itu. Ketika ECU mengirimkan tegangan ke injektor, tegangan tersebut diteruskan menuju ke kumparan solenoid. Seperti yang kita tahu, kumparan apabila dialiri arus listrik akan terjadi kemagnetan. Kemagnetan itulah yang mengakibatkan plunger tertarik ke atas, sehingga bahan bakar dari fuel rail yang bertekanan tinggi akan dikabutkan atau disemprotkan menuju ke ruang bakar melalui nozzle yang terbuka. Nah, plunger akan kembali ke posisi semula, yaitu menutup lubang nozzle apabila tegangan dari ECU ke injektor itu diputus, yang mengakibatkan solenoidnya tidak ada kemagnetan dan si plunger kembali ke posisi semula. Lanjut, kerusakan yang sering terjadi pada injektor. Yang pertama, injektor tersumbat atau tidak mau menyemprotkan bahan bakar. Kemudian arah semprotan bahan bakar yang dikeluarkan injektor tidak baik, dan ada kebocoran bahan bakar pada injektor, serta injektornya itu sendiri yang rusak. Nah, faktor penyebab kerusakan pada injektor. Yang pertama ada filter bahan bakar yang kotor atau tersumbat, kemudian penggunaan bahan bakar yang kurang baik. Itu juga bisa menyebabkan injektor tersumbat dan tidak mau menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar. Selanjutnya, seal injektor rusak. Ini yang mengakibatkan kebocoran pada injektor. Bisa jadi sealnya itu rusak karena terjepit atau terkena panas dari mesin. Gejala yang biasanya dialami apabila injektor mengalami trouble. Yang pertama, mesin sulit dihidupkan, mobil tiba-tiba mogok, mesin pincang, dan asap knalpot yang tebal atau pekat. Itu yang mengindikasikan adanya trouble atau problem pada sistem pengapian, yang bisa jadi injektornya yang rusak. Lanjut ke proses atau prosedur pemeriksaan. Apabila kerusakan injektor yang terjadi itu injektornya yang tersumbat. Nah, pemeriksaannya kita dengan melakukan pembersihan pada injektor menggunakan injektor cleaner. Namun, apabila kerusakan injektor yang terjadi adalah kebocoran bahan bakarnya, kita dapat melakukan pemeriksaan seal di injektor. Nah, apabila injektor tetap tidak bisa berfungsi, padahal injektor sudah dibersihkan dan dinyatakan tidak ada saluran bahan bakar yang tersumbat atau bocor, kita dapat memeriksa atau mengukur injektor dengan cara yang pertama, mengukur nilai tahanan injektor. Caranya mudah, dengan menghubungkan kedua pin pada injektor ke multimeter, dan spesifikasinya di sini adalah 12-15 ohm tergantung pabrikasi dan brand masing-masing. Kemudian kita memeriksa ada tidaknya sumber tegangan yang menuju ke injektor. Sebelum kita menjudge bahwa injektor itu rusak, kita pastikan dulu elektrikal lainnya atau kelistrikannya itu normal dan sumber tegangan masuk ke injektor dengan cara konektor pada injektor ini yang positif dihubungkan ke positif multimeter, kemudian negatif multimeter ke ground. Kemudian kunci kontak di on kan. Nah, pada saat kunci kontak on di konektor injektor harus ada voltase. Dan pemeriksaan yang ketiga dengan mengukur volume penyemprotan injektor dengan menggunakan SST, yang mana menghubungkan injektor ke baterai dan juga injektor dihubungkan ke bahan bakar yang bertekanan, sehingga nanti injektor menyemprotkan bahan bakar dan kita identifikasi penyemprotannya tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.